Sampaikan pesan-Mu, urapi kami semua. Sampaikan firman-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang roh. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Bapak Ibu sekalian, orang bertanya, apakah perang Irak dan Israel ini akan perang dunia ketiga? Pertanyaan yang besar, saudara-saudara. Anda lihat bahwa ini sesuatu yang tidak mudah. Saya mau bawa tema ini, Bapak Ibu sekalian, supaya Anda tidak takut, tidak tergoncangkan, tetapi Anda tetap mengasihi Tuhan, tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Karena waktu terbatas, besok saya lanjutkan di ibadah. Perang dunia ketiga, mungkinkah terjadi? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang penting, saudara. Karena saya bukan sekedar berkata, tapi mendadak di luar rencana ekspektasi, tiba-tiba Iran menyerang Israel. Saya tidak bicara politik, tapi saya bicara kebenaran firman Tuhan. Supaya kita gereja Tuhan mengambil posisi yang benar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada yang berkata, Pak, jangan perang dunia, Pak. Saya belum kawin, urusanmu, saudara. Kalau Tuhan udah punya kehendak, kita harus siap gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, apa kata Alkitab? Mungkinkah perang dunia ketiga? Perang dunia ketiga itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Kok banyak yang melotot? Banyak yang bingung, saudara. Kenapa, Pak? Ya. Kita buka Alkitab, kita membaca sama-sama dalam Matius 24. Saya ajak besok kita akan gali, minggu depan kita akan gali. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Saya mendapatkan banyak kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan saya percaya kebenaran yang memerdekakan kita semua. Yang percaya katakan amin. Matius 24 ayat ketiga. Ketika Yesus, tolong kasih mic ke Pak Balanda. Kita baca ayat ketiga sampai ayat yang ke-8 dulu. Nanti saudara akan dapatkan, saya bukan bicara, oh Pak, kan itu lokal domestik dan sekitarnya. Saya nanti kutip beberapa tulisan-tulisan media massa, bahkan media online yang bertanggung jawab bahwa beberapa hal ini bisa memicu saudara-saudara perang dunia ketiga. Supaya Anda dan saya gereja Tuhan harus siap. Yang percaya katakan amin. Kok nggak ada yang amin? Yang percaya katakan amin. Pak, pagi-pagi kok ngomong perang dunia ketiga? Sabar, sabar. Besok Senin pengumumannya, saudara. Matius 24 ayat 3. 1, 2, 3 saya akan ganjil saudara bersama Pak Balanda ayat yang genap. Matius 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika Yesus duduk di bait Bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah pada kami, bila mana itu akan terjadi. Dia bicara soal kapan. Manusia selalu ingin tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Peristiwa apa? Dan apakah tanda kedatanganmu, kedatangan Tuhan kembali. Dan semua baca sama-sama, tanda apa? Kesudahan dunia. Kapan kiamat ini selesai terjadi? Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dimulai kata pertama, semua akan terjadi, semua akan berubah, semua akan tergoncangkan. Tetapi Anda dan saya harus waspada. Jangan sampai Anda tersesatkan. Artinya Tuhan ngomong gini, jangan terpengaruh apa yang terjadi. Percayalah akan firman Tuhan, akan Alkitab. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, aku Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8 kita baca sama-sama. Jangan keras, yang di bawah balkon semua. 1, 2, 3. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mau fokus kita ayat yang ke-6. Jadi saudara jelas, ini adalah Injil, Matius 24 adalah Injil tentang eskatologi. Tentang apa yang akan terjadi akhir zaman. Yesus ditanya, Tuhan kasih tahu kami. Semua bukti-buktinya, tanda-tandanya, semua itu apa yang akan terjadi. Nah, saudara-saudara, Yesus beri satu tanda, termasuk peperangan. Termasuk bangsa bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Yang percaya katakan amin. Kamu akan mendengar, semua ayat 6, deru perang. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awas sila, janganlah kamu apa? Gelisah. Semua orang pasti gelisah, Pak. Enggak gelisah gimana, Pak? Pasti akan gelisah karena peperangan ini yang terjadi di Timur Tengah belum selesai. Ukraina dan Rusia itu berdampak, saudara-saudara. Perang Ukraina dan Rusia secara ekonomi, secara semua berdampak global. Mungkin kita tidak terlalu terasa, tapi kalau di Eropa, Amerika, dan negara-negara yang makanan pokoknya gandum, itu terasa. Karena harga gandum jadi naik. Kenapa naik? Karena Ukraina, Rusia perang itu saudara berdampak, yaitu hasil mereka adalah gandum. 27% produksi gandum dunia itu dipengaruhi oleh mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa Indonesia atau negara-negara Asia tidak berdampak perang Rusia-Ukraina, tapi Eropa semua berdampak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi makan gandum. Harga gandum mahal. Bagi seperti secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu belum selesai, terus berlangsung. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, awal-awal peperangan Rusia dan Ukraina diberitahukan bahwa seminggu kami akan habisin selesai Ukraina. Tapi sampai hari ini setahun lebih tidak selesai. Anda lihat pasokan gas Eropa. Saudara pernah lihat musim dingin kemarin di Eropa itu terjadi orang-orang tua mati. Karena tidak lagi bisa punya penghangat tubuh. Karena kalau salju banget dan minus mereka mati ribuan. Tidak terlalu banyak diekspos, orang tidak tahu. Nah kita di Asia tidak berdampak perang Ukraina dan Rusia. Karena kita makanan pokok kita adalah nasi. Nasi bahannya apa? Padi, beras. Ya, siapa makan beras? Angkat tangan. Oh enggak ya, siapa makan nasi? Oh ya, asli Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Bukan cuma nasi, turunan nasi lontong, ketupat dan lain sebagainya, bubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang harga gandum itu naik. Persis yang disampaikan. Orang berkata, Pak, kalau Anda lihat Eropa, anak-anak tidak bisa lagi bawa makanan pagi, mereka makan pagi adalah roti, sandwich, lain sebagainya. Itu mereka nggak bisa bawa, sampai kalau Anda pernah lihat video dan lain sebagainya, mereka makan penghapus pensil. Untuk mengganti lapar mereka, karena itu mahal sekali sekarang harga gandum dan lain sebagainya. Udah naik berkali lipat, Anda pernah lihat. Nah, belum selesai itu terjadi perang Gaza. Ini tidak bicara teritorial lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan itu konflik membuat harga minyak dunia naik. Belum selesai, maka ini terjadi yang namanya serangan Irak atas Israel dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan buat saudara, harga minyak mulai naik. Dan itu tidak akan biasa lagi. Karena itu dampaknya akan dampak global. Dan Anda harus tahu bahwa Alkitab sudah menubuatkan. Kalau Anda dengar deru tentang perang,
Anda dengar tentu itu semua. Jangan gelisah. Semua ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Jangan gelisah. Tetapi dikatakan begini. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua baca sama-sama. Semuanya itu harus apa? Terjadi. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Tetapi itu belum tiba apa? Kesudahannya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian akan paham. Bahwa peperangan yang terjadi, meskipun eskalasinya besar atau kecil, Alkitab menubuatkan pertama jangan gelisah. Yang kedua, itu belum akan terjadi kesudahan alam. Atau bahasanya perang secara global. Pak, perang dunia 1, perang dunia kedua, kalau Anda belajar sejarah, maka Anda tahu perang dunia 1, perang dunia kedua itu memang regional. Kemudian berdampak sampai seluruh eskalasi sampai dunia. Mungkin Anda bertanya, Pak, apa dampaknya buat Indonesia perang dunia 1? Anda lihat, terjadi dampak yang luar biasa buat Indonesia. Perang dunia kedua, masih Anda tahu, seusia saya ABG, itu Jepang datang, Belanda datang, dan lain sebagainya, penjajahan, lain sebagainya. Itu karena dampak perang dunia, puji Tuhan. Indonesia merdeka tahun 45, negara-negara yang lain merdeka 45, Israel merdeka 47. Sejak itu dunia mengalami sebuah era perdamaian yang luar biasa. Tetapi Alkitab memberitahukan semua itu belum tiba kesudahannya. Nah, saya mau ajak saudara belajar ini, memperhatikan, Pak, pagi-pagi subuh-subuh kok bahas ini. Ini penting saudara, supaya Anda tidak gelisah. Ngomong sebelahnya, jangan gelisah. Ngomong sebelahnya, jangan gelisah. Nah, Anda harus tahu, harga minyak naik, harga emas naik, saudara. Apalagi emas Jawa. Mas Samuel, Mas Adi Firmanu, Mas Amos, Mas yang lain, saudara. Nah, iki duduk emas, iki nyong, saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ini kembali ngomong gini, saya punya emas loh di rumah. Orang pikir simpanan emas, saudara. Emas, besar, hampir 100 kilo, saudara. Orang pikir segram aja sudah hampir berapa? 1 juta sekarang. Udah naik 1,1, 1,2, saudara. Nggak usah khawatir, saudara. Nggak bisa beli, nggak apa-apa. Yang penting kita punya emas, namanya Mas Samuel, saudara-saudara ya. Kusuma, saudara. Dan punya lagi satu Mas Kevin Kusuma. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksud saya mau jelaskan ini, kita harus tahu Bapak Ibu. Orang nggak nyangka harga emas bisa tembus level 500.000, 700, sekarang udah 1 juta lebih. Dan Anda tahu itu akan terus naik. Dan Anda harus tahu bahwa saham semua jatuh dalam waktu singkat dalam minggu ini. Jadi ini goncangan tidak akan biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi ini goncangan akan berdampak ekonomi, global, dan semuanya. Tetapi Alkitab berkata, jangan gelisah. Semua katakan sama-sama, tidak gelisah. 1, 2, 3, tidak gelisah. Pak, kalau naik semua barang-barang gampang. Poso, puasa. Lu nggak ada yang amin, saudara ya. Ya Pak Karmijan ya, puasa. Ya. Terus Pak, nggak bisa makan gimana? Ada air. Tidak pernah ada catatannya orang bisa mati kelaparan. Ada orang mati kelaparan apa enggak? Tapi yang jelas sebenarnya bukan mati kelaparan. Mati kelaparan dan kehausan. Betul apa betul? Kalau nggak bisa makan, minum air putih terus. Mati? Mau coba? Nggak mati saudara. Anda cek. Contoh, orang-orang yang sembunyi karena peperangan di hutan-hutan, itu survivor. Mereka makan apa saja dan sembunyi di hutan-hutan dan mereka minum air. Dan Anda tahu, jadi menurut medis dan menurut apa yang ada, manusia bukan hidup karena roti saja. Lu nggak ada yang amin, saudara. Itu firman Tuhan bukan medis, saudara. Kok amin, saudara-saudara. Alkitab berkata manusia itu bukan karena roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah,
Next, saya kasih tunjuk buat saudara. Jadi waspada terang. Apa Alkitab nubuatkan? Next. Nah, apa hubungan sekarang? Nah, ini. Tentang apa yang terjadi. Tentang Irak. Tiba-tiba Iran menyerang dan tiba-tiba ada Rusia, ada macam-macam. Dan lain sebagainya. Itu sudah dinubuatkan Alkitab ribuan tahun yang lalu. Yaitu dalam Yeskiel. Nanti baca di rumah ya. Pasal 38 dan Yeskiel 39 tentang perang besar dua di dunia. Yang satu di Yeskiel 38, 39 dan Wahyu, tapi dibahas banyak itu di Yeskiel 38, 39 tentang perang Gog Magog. Semua katakan Gog Magog. Kok aneh ya Pak, namanya unik. Nanti saya jelaskan saudara. Dan perang yang berikutnya lagi itu perang Harmagedon. Itu di kitab Wahyu. Itu perang penghabisan. Tuntas. Bahkan dikatakan di lembah Megiddo, lembah Harmagedon yang ada di tanah perjanjian. Nanti orang dunia akan perang di sana, perang terakhir. Maka Tuhan yang akan menang. Dan semua orang yang mati itu darahnya sekekang kaki kuda. Jadi darah itu mengalir. Anda bisa bayangkan itu berapa juta orang yang akan mati di sana. Nah, saya mau sampaikan tentang Gog Magog. Nah, Gog Magog, Gog and Magog, itu Rusia dan semua kerajaan yang lainnya. Nanti saya kasih bukti. Kerajaan Rusia dan semua yang dikatakan membuatkan di Yeskiel 38, 39 adalah bekas negara Soviet. Kemudian ada yang berikutnya adalah Gomer. Anda nanti kalau baca Yeskiel 38, 39, itu adalah daerah-daerah Eropa Timur. Torgama dan Tubal itu Turki dan Syria, Armenia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian itu ada disebut Persia. Hari ini kita tahu kenapa Iran, bukan Iran, Irak gitu kan. Karena Irak itu Babel. Tapi Yeskiel 38, 39 bicara Persia. Dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Jadi udah jelas. Kemudian Put dikatakan sana. Sekarang letaknya adalah Libya. Dan Kusi atau Kus. Itu Ethiopia atau Afrika. Nah, tapi yang sekitar mereka. Negara-negara Jazirah Arab. Termasuk Mesir yang paling dekat, Jordan. Tidak perang sama mereka. Jadi ini sebetulnya Alkitab itu luar biasa. Waktu saya belajar ini dan Anda ngerti Tuhan kita Tuhan yang pasti dan firman-Nya ya dan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pertanyaannya simple, Pak. Perang ini apakah perang Gog Magog? Saya cuma memberi gambaran buat saudara. Kalau Anda tanya Pak Gembala gimana? Doa saya belum. Kalau boleh doa belum, ini baru pemanasan kalau boleh. Tapi kedaulatannya di tangan Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Saudara? Karena ini dampaknya besar sekali. Nah, next saudara-saudara. Kita maju. Jadi Yeskiel 38 atau invasi Magog. Itu Rusia, Turki, Syria, Iran. Irak aja nggak ikut. Saudi tidak ikut, saudara. Sudan, Mesir tidak ikut, Libya menyerang Israel. Jadi peperangan ke depan ini bukan peperangan mengerahkan pasukan. Tapi peperangan ke depan ini adalah peperangan teknologi. Mungkin Anda bertanya, Pak, beda. Sejak pandemi, maka peperangan akan berubah sistemnya. Itu bukan lagi pengerahan pasukan saja, tapi mereka akan pakai yang namanya drone. Itu penyerangan dan rudal dan lain sebagainya, itu terbukti. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bicara di luar firman, saya bicara firman Tuhan kita ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Pak, apa betul? Sekarang kita lihat sama-sama. Next. Apa ini saya ambil dari Tribun Nextwood. Itu tulis gini, Israel ancam seret Iran
ke perang dunia ketiga. Jadi saya tidak ambil data yang luar. Saya dapat data daripada Tribun. Jadi ini media massa online resmi. Dan Israel ancam seret Iran ke perang dunia ketiga. Kalau Anda tanya lagi, Pak, apa doa kita? Doa saya, kalau bisa jangan dulu. Karena bukit doa belum selesai. Betul apa betul? Kalau bisa, karena mau minggu depan ini, awal bulan Mei ya Pak ya? Atau akhir April ini ujian proposal skripsi dan tesis. Dan disertasi. Jadi kalau bisa, tunda dulu. Kalau boleh ya, kalau boleh ya, kalau boleh. Lain sebagainya. Tapi kan kedaulatannya di Tuhan. Saya mau sampaikan ini tekanannya. Semakin belajar ini jangan gelisah. Tapi semakin percaya. Semakin beriman. Semakin percaya kepada Tuhan tidak tergoncangkan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Engkau selamanya. Saya tetap berdoa Indonesia, Asia damai, aman, diberkati oleh Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Next, saudara-saudara. Next. Oh ini lain ini gambarnya. Jadi Iran versus Israel bisa, saya katakan bukan pasti, bisa memicu perang dunia ketiga. Kenapa? Persis seperti nubuatan Yeskel 38:39. Tepat. Dulu orang pikir bagaimana Rusia bisa datang ke Israel. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, lihat. Negara barat pendukung Israel, ini negara-negaranya. Pendukung Iran, ini negara-negaranya. Dan itu persis perang Gog Magog. Next. Cepat saja. Saya ambil dari pikiran rakyat.com. Ditulis begini. Perang dunia ketiga akan terjadi setelah Iran menyerang Israel. Ini pernyataan SMAC. Penjelasan pakar krisis global dari Australia. Jadi sekarang ini kalau ngutip-ngutip harus dikasih tahu sumbernya mana. Supaya kita tidak asumsi kita. Tapi Anda lihat sampai di titik mana. Saya mau katakan, saya melihat ini. Kita harus makin sadar, makin ngerti. Waktu kita tidak banyak. Waktu kita makin dekat. Yang setuju katakan amin. Mari saudara fokus. Perhatikan apa yang Tuhan mau. Terus kalau NATO vs Rusia bisa jadi perang dunia ketiga. Pakar militer China mengatakan perang Rusia Ukraina bisa micu. Ukraina Barat lain sebagainya seperti yang saya jelaskan. Dan Bob Burner, ketua komite militer NATO mengatakan ini adalah sinyal penting bagi Rusia. Bahwa kami siap jika mereka memutuskan untuk mengejar NATO dan lain sebagainya. Next. Jadi ini ada benang merahnya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Jadi di dalam Yeskiel 38:39 dikatakan, ini daerah yang namanya daerah Gog Magog. Mesek, Tubal, Bet Torgama, Gomer, Turki, Persia, Sudan, Put. Ini negara-negaranya. Tapi unik, Mesir, Jordan, Saudi Arabia tidak terlibat. Kata Yeskiel 38:39, yaitu perang Gog Magog ini. Why? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Karena firman Tuhan sudah menubuatkannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, baca firman, cintai firman Tuhan lebih dalam. Waktu saya nggak banyak, besok saya akan lanjut saudara.
Mungkin Anda pikir, Pak, saya sempat bertanya diskusi dengan beberapa hamba Tuhan dan juga tiba-tiba kenapa alasan Iran itu urusan Gaza. Itu cuma lips menurut saya. Sebelumnya kenapa tiba-tiba Iran tidak ada tanda-tandanya kirim rudal lain sebagainya. Seperti itu. Dan Anda tahu itu eskalasinya seminggu 2 minggu ini. Ternyata saya dapat sebuah data waktu kemarin saya pelayan ke Semarang. Karena seminggu 2 minggu terakhir di media internasional itu ada sebuah tanda yang penting tentang pembangunan Bait Allah yang ketiga. Kalau Anda lihat, cek saudara datanya, bahwa ternyata ada sebuah tanda yang mustahil terjadi 2000 tahun. Itu terjadi karena tahun 70 Masehi Bait Salomo atau Bait Allah yang kedua itu dihancurkan. Itu nubuatan Tuhan Yesus. Jadi jangan salah bahwa Bait Allah yang ketiga itu akan dibangun oleh Antikris. Dan sebelum Antikris itu nanti, kalau punya waktu kita akan bahas. Saya punya data-datanya dan Alkitab memberitahukan semua itu. Nah, tiba-tiba ada sebuah penentu penabisan Bait Allah ketiga atau itu adalah yang namanya red heifer atau lembu merah. Tahun 90-an, tahun 20-an, 2000-an itu sempat populer tentang lembu merah. Lembu merah itu betul-betul satu tubuhnya itu harus semuanya bulunya merah. Kalau keluar ubannya sedikit batal. Keluar hitamnya sedikit batal. Harus merah. Jadi kalau Anda punya rambut ada ubannya berarti Anda masih diberkati Tuhan. Nggak ada yang amin saudara. Apalagi yang banyak ubannya. Karena satu uban itu 100.000. Jadi kalau banyak berarti miliatan saudara. Nggak ada yang amin. Pak hubungannya opo supaya Anda jelas. Nah itu gagal, itu gagal, itu gagal. Tetapi terakhir 2 tahun terakhir terpilih setahun terakhir tiba-tiba ada 5 red heifer atau lembu merah. Lembu merah ini apa? Lembu merah ini nanti akan dipersembahkan, dibakar. Kemudian dia akan dipakai hanya lembu merah ini menurut perjanjian lama dan Torah Israel. Bahwa kalau lembu merah dibakar dikasih dengan yaitu dicampur air dari yaitu tempat nanti saya kasih tunjuk. Di bait suci, di bawah bait suci, itu dicampur, itu yang bisa untuk mentapiskan bait Allah. Jadi meskipun mereka bangun bait Allah, tapi kalau tidak ada lembu merah, mereka tidak bisa mentapiskan bait Allah yang ketiga. Kenapa itu tertunda? Karena ternyata Tuhan masih punya kesempatan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Tapi seminggu 2 minggu terakhir ini, next saya kasih gambaran buat saudara. Nanti saya akan cari benang merahnya supaya Anda ngerti. Next. Di Yeskiel 38 jadi Libya, Put, Ethiopia, Turki, Gomer, Petorgama, Rusia itu Magog, Iran, Persia, serang Israel. Nah itu. Next. Matius 24 ayat 42, 51 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa kata Tuhan Yesus? Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini. Titik 2. Ini penting. Kenapa tidak gelisah? Jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang. Sudah pastilah ia apa? Berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya apa? Dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bagi saudara dan saya adalah begini. Kalau bait Allah yang ketiga dibangun, ini saya kasih simpulkan nanti dalam besok atau beberapa waktu saya akan kasih puzzle-nya. Jadi ikuti saudara. Jadi nanti bait Allah yang ketiga itu yang membangun itu adalah Antikris kata Alkitab. Dan sebelum Antikris berkuasa, maka saudara dan saya harus tahu akan ada sebuah waktu bagi gerejanya yang singkat, bahkan di dalam
1 Korintus katakan sekejap mata. Coba sekejap mata, semua sekejap mata. Itu sangkakala ditiup. Dan orang yang hidup benar diubah dalam tubuh kemuliaan dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Dan diangkat hidup itu. Ada rapture, saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda mulai nangkep pasalnya. Apa yang dimaksud adalah kita harus ngerti. Ini semua terjadi di depan mata kita. Berkali-kali, bertahun-tahun yang lalu. Saya ingatkan saudara. Dan saya percaya. Generasi saudara dan saya adalah generasi yang akan melihat penggenapan firman Tuhan. Digenapi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, next. Kenapa tiba-tiba mereka, ini saya ambil resmi, nubuatan Nabi Yesaya heboh. Yaitu lembu merah telah tiba di Yerusalem. Akhir zaman telah mendekat. Jadi apa hubungannya Iran dan lain sebagainya? Sederhana. Semua sedang menggenapi firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi kalau Anda tanya, Pak kalau boleh apa? Kita doa. Supaya Timur Tengah damai. Kok nggak ada yang amin? Saya masih percaya. Saya masih yakin. Tuhan penuh belas kasihan. Yang mengerti katakan amin. Tapi supaya gerejanya, umatnya wake up, bangun. Jangan lagi sibuk urusanmu. Tapi kita harus prioritas sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, next, apa itu lembu merah? Next. Lembu merah ini Israel terima sapi merah. Siap bangun bait suci ketiga. Saudara, saya ambil dari detik.com. Dan juga saya ambil dari beberapa Republika dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sebelum Iran. Itu di media massa Indonesia, luar negeri, dunia. Dihebohkan bahwa ini, lihat, merah banget. Jadi kalau Anda putih banget, bersyukur. Kalau Anda mutlak, hitam mutlak, imut, bersyukur. Tapi tidak ada yang merah mutlak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah siap. Dari 5 itu terseleksi, akhirnya tinggal 1. Dan ini 2 minggu terakhir ini trending di media di dunia tentang lembu merah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Yesus pernah ngomong begini. 3 hari aku akan hancurkan bait Allah ini. Batu satu tidak akan bertumbuh pada batu lain. Tepat persis presisi tahun 70 Masehi diratakan dan dibangun Dome of the Rock sama Al-Aqsa. Nah, persoalannya adalah Yesus juga ngomong begini, dalam 3 hari aku akan bangun kembali bait Allah itu. Saya ngomong terus terang, saya doa. Kemarin saya ke Semarang pelayanan dengan Ibu Gembala. Saya kaget begini, saya doa, Tuhan beri kesempatan kami pergi ke Tanah Perjanjian tahun ini. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga harus pergi berdoa untuk 7 gereja di Turki dan sekitarnya. Filipi, Kolose, Efesus, Pergamus, Tiatira, Smyrna, 7 gereja kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu itu, saudara. Tapi terus terang harganya mahal. Itu dulu kami pernah trip 2 kali ke sana. Dan mahal. Pasti 2.000 lebih US sampai hampir 2.500 yang lalu. Waktu saya ke Semarang kemarin, nggak janjian, gembala di sana tiba-tiba ngajakin saya, Pak, nanti Oktober kita tanggal 21 sampai 30 ada trip ke 7 gereja. Kagetnya kami ngobrol setelah antara kebaktian dan tiba-tiba di mimbar dia ngomong gini, nanti Pak Samuel sama Ibu akan gabung sama kita. Kita sama-sama di 7 gereja.
di bulan Oktober nanti. Saya ngomongin amin. Dan murah banget kali ini dan fasilitasnya terbaik, saudara-saudara. Kecuali naik balon ke Kapadokia. Jadi kalau yang pernah lihat naik balon Kapadokia, itu yang pernah mimpi naik balon Kapadokia, kalau Anda belum bisa naik Kapadokia gampang. Naik ke Bukit Doa, dekat Lonceng, seolah-olah Anda ada di atas kota Balikpapan. Itu mirip saudara-saudara ya, gratis di sana. Saya baru tahu bayarnya itu yang pernah lihat itu sinetron atau film apa, Kapadokia itu kan. Nah, itu saudara-saudara. Yosua kok diem aja Yosua? Ya, ya. Kaget Yosua, Kapadokia ya. Ya. Jos? Ya, tahu ya? Tahu. Pernah lihat filmnya? Itu naik balonnya saja 250 US per orang. Sampai 500. Jadi kalau nanti trip kita ini khusus saudara-saudara. Bulan Oktober ini 10 hari. Dan dapat fasilitas hotel bintang 5 dan lain sebagainya. All in semua. Berangkat dari Jakarta. Kita dapat cuma 1.500 US dollar. Ini berkat pertama dan terakhir kapan terulang lagi. Enggak tahu. Jadi saya yakin 1.500 semua bisa pergi. Masalahnya bukan 1.500 rupiah, tapi 1.500 US dollar. Jadi 1.500 kali berapa Ibu Gembala? 16 ribu. Ya itu. Kok nggak ada yang tepuk tangan saudara-saudara ya. Seat terbatas, jadi saudara yang mau bisa. Nah, saya balik dulu. Ini lembu merah saudara. Sedikit. Jadi saya perhatikan saudara ini sudah siap 100% Anda lihat fotonya. Dan ini menggoncang dunia. Tiba-tiba Iran kirim rudal. Apa hubungannya? Anda bisa nangkap sesuatu. Cuma kita harus tahu. Next. Ini berhubungan sekali. Firman Tuhan, Alkitab sedang digenapi di generasi. Next, tolong gambar berikutnya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. John Wilson, seorang pakar, mengatakan mujizat memang nyata. Kurang lebih 2000 tahun, lembu merah akhirnya lahir di Israel. Jadi tidak mungkin orang mau bangun bait Allah ketiga, tidak akan bisa ditapiskan kalau tidak ada lembu merah. Jadi ini sudah disiapkan. Next, maju. Dan ini Johnny, bukan John Sidaputar lain. Johnny Wilson. Williamson. Nah itu, lidah Jawa memang luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian asalnya 5. Dia teliti, dia perhatikan, sampai tadi ada gambarnya, ini Johnny Williamson. Itu rabi ini khusus ditugaskan untuk mempersiapkan lembu merah ini sampai dikasih kaca pembesar. Tiap hari dia ngeliatin, nggak boleh dicabut. Jadi harus betul-betul lihat, merah. Oh, ada ubannya. Oh, hitam atau merah betul. Akhirnya, finally, mereka nyatakan ini lembu merah 100% valid, kosher. Siap untuk itu. Meskipun mereka kembangkan berbagai macam cara, gagal, tapi ini terjadi. Next. Jadi lembu merah ini akan dibakar dan dia harus dicampur dengan abu lembu merah dengan mata air Gihon. Dan mata air Gihon itu ditemukan oleh setelah ribuan tahun Edward Robinson 1830 terletak di bawah Bait Suci. Kalau Anda baca, Yeskiel itu air yang mengalir dari Bait Suci itu adalah air, mata air Gihon. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mereka udah kuasa teknologi. Saya pernah ke Temple Institute dan Temple Institute ngomong gini, rabinya Rabi Koren, dia berkata, seperti kata Yesus 3 hari saya akan bangun kembali. Next, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya ambil dari fakta Israel.
Jadi bait suci ketiga siap dibangun. Anda baru tahu kenapa Iran tiba-tiba serang? Kenapa itu terjadi? Tidak ada yang terjadi kebetulan. Semua sedang on the track dalam firman Tuhan. Jadi Anda dan saya tidak perlu gelisah. Justru Anda harus makin sungguh-sungguh cinta Tuhan. Makin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Next. Ini kalau Anda pergi ke sekarang ada Western Wall, Dome of the Rock, Al-Aqsa. Di mana letak akan dibangun? Ada yang menafsirkan dulu harus selesaikan tempat ini. Karena Western Wall adalah tempat orang-orang Yahudi yang berdoa itu. Dan pakai jubah hitam-hitam itu. Karena itu adalah tembok sisa satu-satunya bait suci. Nah, next. Kalau itu terjadi kan perang dunia. Tapi penemuan terakhir. Ini ditambahkan sebelah kanan. Tidak perlu membongkar Al-Aqsa sama Dome of the Rock. Tetapi dia akan bisa persis datanya. Nanti kapan-kapan saya akan ungkap. Ada datanya ternyata letak bait suci itu. Atau bait Allah ketiga itu tepat tanah yang kosong. Next. Datanya adalah ada bukti-bukti ya, dan letak itu adalah lurus dari gerbang timur atau Golden Gate yang ditutup hari ini. Tolong mundur sedikit. Jadi itu mengenapi Wahyu 11 ayat 2. Nanti kita ungkap. Mereka sudah ngomong begini. Jadi kami bisa bangun. Tapi itu tidak bisa akan dibangun kalau lembu merahnya tidak siap. Dan lembu merah tidak bisa direkayasa genetika, tidak bisa dibuat oleh cara manusia. Karena kalau dibuat rekayasa genetika bukan karena natural, maka gagal. Tapi secara ajaib, minggu 2024 bulan April ini, lembu merah itu satu yang terpilih dan valid. Mereka sudah nyatakan 100% siap untuk ini. Kalau mau tepuk tangan, tapi untuk Tuhan Yesus. Amin. Saudara. Next. Nah, saya tutup dengan ayat ini. Sebelumnya ada penjelasan lain, tapi Yesus sendiri ngomong begini. Kalau Anda baca Matius 24, belum tiba kesudahannya. Tapi ada 3 tanda. Yesus ngomong begini. Sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Tiba kesudahannya. Yaitu Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia. Barulah tiba apa? Kesudahannya. Jadi Tuhan tidak bergantung peperangan. Tidak tergantung Mesias palsu, tergantung semuanya. Tapi Injil harus diberitakan seluruh dunia. Jadi kesaksian semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yaitu Matius 24 ini. Ayat yang ke-32 dan 33. Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan apa? Mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Yang lain Tuhan ngomong gini, belum tiba kesudahannya. Tanda yang ketiga itu nanti ayat 15. Dari Matius 24. Pembinasa keji atau antikris itu nanti akan duduk di bait suci itu. Dan menekan diri sebagai Allah. Yesus yang mengatakannya. Daniel menyatakan, Nabi Daniel. Dalam Daniel 9 ayat 27. Dan juga Rasul Paulus. Jadi kalau Anda lihat ini semua, saya bersyukur Anda jemaat yang setia. Anda pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Anda orang-orang yang hebat. Anda orang yang ngerti rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Terlebih itu Anda dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Penutup kesimpulannya adalah. Next. Matius 24 ayat 33. Yesus ngomong begini. 1, 2, 3. Demikian juga
Jika kamu melihat semuanya ini, tadi yang saya jelaskan, ketahuilah bahwa waktunya apa? Sudah dekat. Sudah apa? Di ambang pintu. Siapa yang sampaikan ini? Tuhan Yesus. Saya tidak bicara di luar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah cukup jadi jawaban buat kita semua. Dan firman Tuhan ya dan amin. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya sudah mengungkap ini next. Tapi saya tutup tadi dengan ayat itu. Pohon ara bertunas itu Matius 24, 32 sampai 35, Markus 13, 28, 31, Lukas 21 ayat 29, 33. Next. Cepat aja. Pelajaran pohon ara. 1, musim panas sudah dekat. 2, waktunya sudah dekat. Yang ketiga, sudah di ambang pintu. Yang keempat ini penting. Angkatan ini tidak akan berlalu. Berarti Anda dan saya ada chosen generation, generasi yang terpilih. Kok nggak tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa? Kalau saya lihat ini semua, saya tahu dan saya ngerti waktunya sudah dekat. Next. Jadi yang belum kawin, cepat-cepat kawin. Supaya Anda tidak ketinggalan. Siapa yang maksud pohon ara? Matius 21 ayat 18, 22, Markus 11, 12 sampai 14, ayat 20 sampai 26. Pohon ara bangsa Israel. Bertunas, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kok saya ngomong kawin semua pada noleh-noleh. Jangan jadi penuduh kalau Anda pelakunya. Next. Langit dan bumi, Matius 24 ayat 35, 36. Kita bangkit berdiri sama-sama. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saatnya itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Yang percaya katakan, amin. Mari angkat tanganmu, datang pada Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan goyah, karena kasihnya, karena kasihnya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Yara lama shikara lama. Engkau orang-orang yang mencintai Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yara lama shikira lama. Kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu.
Yang pasti saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu bisa terjadi, tapi setiap kita harus siap kapanpun hari yang baik akan terjadi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Untuk kami terus berjaga-jaga Bapa. Iman kami jangan pernah padam Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengikuti Engkau dengan setia. Dengan api yang menyala dalam hidup kami. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus.